Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi, tetap di panduan cara pembuatan plugin. Sudah hari ke-7 ya. Selamat. Karena memang belajar coding itu kalau kita langsung belajar semuanya satu hari pasti akan bingung. Nah, kalau satu-satu gini lebih enak, lebih mudah dicerna, tapi juga menuntut istiqomah ya. Jadi ya kalau nggak benar-benar ada project itu biasanya agak susah. Kalau sekedar ingin tahu itu biasanya akan berguguran di pertemuan-pertemuan terakhir. Jadi saya ucapkan selamat bagi yang masih tetap mengikuti video ini. Oke, kita lanjutkan video kemarin ya. Yang kemarin kita sudah membuat formulir untuk penambahan anggota atau member. Nah, kemudian kemarin saya juga bilang kalau metode seperti ini yaitu ketika data itu langsung dimasukkan begitu saja, maka ada kemungkinan akan bermasalah ya, mungkin bisa dihack orang atau apa gitu. Nah, kita perlu melakukan semacam filtering gitu. Jadi dibersihkan dulu dari kode-kode yang tidak bermanfaat gitu, atau karena nanti hacker itu biasanya akan memanfaatkan SQL injection ya namanya ya tekniknya. Jadi memanfaatkan kelemahan-kelemahan seperti ini. Jadi kalau Anda membuat formulir yang bentuknya seperti ini, ada kemungkinan akan mudah diinjek pakai SQL gitu. Jadi saya sarankan untuk mengikuti video ini demi keamanan website Anda semua. Oke, ya, yang kemarin hanya sampai hari ke-6 aja langsung udah merasa bisa ya sudah, nanti kita bisa hack rame-rame. Oke, kita langsung ya. Jadi kemarin kita sudah membuat coding untuk insert anggota seperti ini ya. Saya sudah coba-coba membuat menggunakan yang WPDB insert. Saya lihat kemarin, saya coba-coba dan ada banyak kelemahan ya. Misalnya untuk multi insert itu kayaknya masih belum bisa ya. Atau mungkin saya yang kurang tahu. Kemudian misalnya kita juga ingin insert untuk duplikat gitu. Jadi kita mau mengupdate banyak data itu mungkin akan susah kalau pakai model yang insert itu. Jadi kita tetap pakai yang query aja. Jadi tinggal kita nanti belajar tentang MySQL nya. Oke, kembali ke laptop ya. Untuk memfilter isian, WordPress sudah menyediakan fungsinya ya, namanya sanitize text field. Tulisannya seperti ini, sanitize text field. Nah, ini kita kurung aja. Nah, hanya dengan begini saja maka kode SQL yang akan disusupkan oleh hacker akan langsung difilter ya, langsung diamankan gitu. Kemudian ini kita copy untuk semuanya ya, kecuali yang email. Nanti email itu ada sendiri, jadi khusus email nanti ada sendiri. Kita masukkan untuk yang lain dulu. Nah, ini kita kurung tutupnya di belakang sini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk email namanya adalah sanitize email. Sanitize email gini ya. Kemudian kita tutup. Nah, jadi untuk text field kayak gini, ini nama text field ya, itu kita pakai sanitize text field. Tapi kalau email kita gunakan sanitize email. Kenapa? Agar kalau misalnya kita masukkan email ya tiba-tiba keliru emailnya, itu langsung akan dibersihkan gitu, sehingga tidak sampai keliru. Sebenarnya sanitize email ini kita bisa gunakan untuk pengujian ya. Jadi sebelum query ini harusnya ada pengujian dulu. Contohnya seperti email gitu ya, itu email harus diuji dulu pakai is email. If gini, kita sanitize dulu, email sama dengan sanitize email. Kemudian kita masukkan emailnya, was email. Nah, kita bersihkan dulu.
kemudian baru kita uji if is email $email, maka baru kita insert di sini. Jadi kalau emailnya salah, dia tidak boleh, dia tidak akan diproses. Nah, kita copy di sini, kita masukkan ke dalam if-nya. Jadi formulir ini hanya diproses kalau emailnya sudah benar, kemudian format emailnya juga sudah betul. Jadi kalau format emailnya salah dia tidak akan mau. Oke, kemudian kita masukkan sini karena ini sudah disanitize di awal ya. Tinggal email aja, kita ganti, ini bisa langsung $email gitu aja. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk mencegah agar formulir kita tidak digunakan atau dieksploitasi menggunakan SQL injection, biasanya pakai itu. Jadi kita filter dulu isiannya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian baru kita coba tambah member. Nah, di sini kita coba Lutfi. Nah, kita pakai Fandi, format tanggalnya saya buat yang betul ya. Kemudian tambah member. Oke, di sini ini tadi malam sudah coba-coba ya, ada sampai 7 hasilnya. Kalau ini berhasil dia akan jadi ke 9, ke 8 ya. Nah, ini ya sudah masuk ya. Jadi seperti itu caranya untuk membuat untuk memfilter formulir kita. Kita akan coba gunakan semacam kode-kode gitu ya. Biasanya yang dipakai itu seperti ini, or 1 sama dengan 1, seperti gini ya. Untuk kode injeksinya biasanya gitu. Nah, ini kita misalnya ada yang kasih spasi terus kasih tanda gini. Nah, seperti gini. Nah, kita coba ini ya. Yang ini kita kosongin dulu aja. Kita ingin tahu bagaimana hasilnya. Kita klik tambah member. Ya, dianggap berhasil. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia masih masuk tapi tidak error ya. Jadi sudah difilter, aman. Nah, seperti itu caranya memfilter isian kita. Kemudian saya tambahkan lagi satu lagi ya, yaitu untuk menampilkan hasilnya. Ini kan kemarin kita sudah membuat isiannya, kemudian bagaimana caranya menampilkan hasil. Kita taruh di bawah sini. Untuk menampilkan hasil kita buat variabel dulu, misalnya data gitu. Kemudian $WPDB seperti biasa. Nah, karena kita akan menampilkan hasil semua hasil ya, jadi kita pakai get result. Kemudian baru kita select tang from anggota. Nah, seperti ini aja, kita tidak pakai limit. Kalau mau menampilkan hanya 5 atau hanya 10 gitu, kita gunakan limit 0 itu startnya dari 0, kemudian kita tampilkan 10 aja misalnya. Nah, di sini baru kita nanti bisa melihat hasilnya. Kita print R dulu sebelum diproses ya, print R $data. Nah, kita simpan, lalu kita coba lihat. Nah, datanya sudah langsung muncul ya, seperti ini. Nanti kita tinggal melakukan prosesnya aja, datanya mau diapakan gitu. Nah, seperti itu. Gimana, langsung sekarang ya? Ya udah, kita proses sekarang datanya. Jadi kita biasanya pakai for each $data s $data. Nah, kemudian baru kita munculkan datanya. Misalnya kita pakai apa ini datanya? Saya pakai ini aja, LI aja ya. Di sini kita masukkan dulu ordernya, kemudian LI. Nah, untuk menampilkan datanya kita pakai $data, lalu panah gini, lalu nama fieldnya misalnya nama gitu ya. Kemudian kita kasih kurung aja, data mail misalnya gitu.
Nah, seperti ini. Ini nanti dia akan muncul nama dan emailnya. Kemudian kalau sudah selesai kita kali tutup, kita simpan, kita coba lihat ya. Nah, dia akan munculkan data-data namanya, nah, termasuk yang ORI tadi itu. Nah, dia bisa disimpan dengan baik tanpa membuat ininya keliru. Bahkan yang tadi tanda seru dan lainnya dia dibuat dihilangkan, diganti nama. Ya memang jadinya agak error ya. Ya karena memang dari awalnya error, cuman untuk masuk ke database-nya itu jadi lebih aman gitu loh. Oke, seperti itu caranya. Kemudian apa lagi? Oke, ya sudah. Itu aja. Kalau mau datanya cuma satu, kita pakai get row. Jadi ini diganti get row. Ya, tapi nanti jadinya hanya satu data, jadi nggak bisa kayak gini. Kalau mau datanya banyak ya pakai get result ya. Get results. Udah, gitu aja. Oke, sekian dulu penggunaan datanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang data ini, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nah, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya untuk menjawab, karena terus terang sebenarnya dasar-dasar untuk WordPress ya, untuk database ya ini aja kan, insert terus sama menampilkan. Kemudian kalau untuk delete, update ya kita bisa pakai tetap query. Nah, ini pakai query, Anda tinggal belajar caranya update dan update data, terus delete data. Itu Anda bisa belajar sendiri tentang MySQL ya. Nah, untuk perintahnya tetap pakai yang query gini aja. Dan untuk menampilkan hanya pakai get results. Udah gitu aja sebenarnya, gampang kok. Nah, besok insya Allah kita akan belajar yang lain lagi. Nah, stay tune aja di channel ini. Kalau bisa subscribe dan pencet loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan kalau saya sudah upload video yang baru. Ya, sekian dari saya, Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.